Sekitar tahun 1818, wilayah Kubuang Tigobale kedatangan seorang tamu penting, Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk wilayah Sumatera. Dalam catatan perjalanannya, Raffles menyebut kawasan ini sebagai Desa 13, mengacu pada 13 nagari yang bersatu dalam satu konfederasi adat. Saat itu, sebagian wilayah sudah mulai tersentuh oleh gerakan Padri, gerakan pembaharuan Islam yang tengah berkembang dari pedalaman Minangkabau. Raffles menyebut nama Tuanku Pasaman, seorang tokoh Padri yang sudah dikenal di kawasan ini. Tapi di beberapa nagari, budaya lama masih bertahan. Tradisi lama seperti membelah rambut di tengah atau mengepang rambut masih menjadi ciri khas identitas perempuan Minang sebelum pengaruh Padri sepenuhnya masuk. Raffles pun berdialog dengan pemuka adat Kubuang Tigobale. Ia bahkan menerima surat resmi yang akan dibawanya ke Hindia Belanda, sebuah langkah politik penting dalam era kolonial. Ia mengembarkan wilayah ini sebagai daerah agraris yang subur. Penduduknya dikenal sebagai petani ulet. Ada kabar bahwa daerah ini menyimpan tambang emas. Namun, tambang itu berada jauh, memerlukan 2 hingga 10 hari perjalanan ke Tenggara. Di tengah jantung kehidupan Kubuang Tigobale, berdirilah Balai Nan Panjang, pusat deliberasi adat yang terletak di Nagari Selayo. Disinilah para datuk dari ke-13 nagari bermusyawarah menyelesaikan masalah adat, kepemimpinan, dan hubungan antar nagari. Balai ini bukan hanya bangunan fisik, tapi juga simbol persatuan. Disinilah roh demokrasi tradisional Minangkabau hidup dalam mufakat, adat, dan rasa kebersamaan.